Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wibrian Zaki Primadani dengan NIM 23051204013 akan mempresentasikan progres rancangan mini project saya selama mengikuti kegiatan studi independen di Decoding. Mini project saya berjudul Rancang Bangun Website Learning Pad sebagai panduan pembelajaran terstruktur dan persiapan karir mahasiswa. Langsung saja kita ke pembahasannya. Sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya kita mengulas balik permasalahan yang saya angkat. Saya sebagai mahasiswa yang mengikuti program studi independen ini sering mengalami kebingungan dalam menentukan alur belajar. Sementara learning pad yang ada di Decoding masih memiliki materi berulang antar alur belajar, sehingga diperlukan sistem terintegrasi agar pembelajaran lebih efisien dan terstruktur. Lalu, tujuan dari mini project ini adalah untuk membangun website learning pad terintegrasi yang membantu mahasiswa menentukan jalur belajar tanpa redundansi materi, sehingga proses pembelajaran lebih efisien, terarah, dan mendukung persiapan karir. Adapun metode yang saya gunakan dalam pembuatan mini project kali ini ialah menggunakan metode waterfall. Pemilihan metode waterfall dipilih karena mini project ini sudah memiliki tujuan yang jelas sejak awal, sehingga alur pengerjaan dapat dilakukan secara terstruktur dari tahap perancangan hingga implementasi. Selain itu, karena proyek ini dikerjakan secara individu, maka risiko adanya perubahan kebutuhan sangat kecil, sehingga model waterfall menjadi pilihan yang tepat. Pada metode waterfall, yang pertama itu studi literatur dan analisis kebutuhan. Saya mengidentifikasi masalah dari platform learning pad yang sudah ada di Decoding. Yang kedua, tahap perancangan sistem, yaitu mendesain arsitektur website dan membuat rancangan UI UX untuk tampilan jalur belajarnya. Yang ketiga, implementasi, yaitu membangun website menggunakan framework, menggunakan berbagai fitur, dan lain-lain. Yang keempat adalah pengujian atau testing, melakukan pengujian fungsionalitas fitur, memastikan jalur belajar tidak memiliki redundansi materi, dan menguji pengalaman pengguna. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan penyempurnaan, mengumpulkan masukan dari berbagai pengguna, dan melakukan perbaikan berdasarkan feedback. Pada saat ini, saya telah mencapai tahap kedua, yaitu perancangan sistem. Ini adalah tampilan learning pad dari Decoding. Setiap modul materi masih dibedakan berdasarkan learning pad yang berbeda-beda. Selanjutnya, ini adalah data learning pad yang saya peroleh dari hasil observasi di website decoding.com. Kita bisa lihat bahwa setiap learning pad memiliki modul materi yang berbeda-beda, namun masih saling berkesinambungan. Dari sinilah saya ingin mengintegrasikan materi-materi tersebut agar menjadi jalur pembelajaran yang lebih terstruktur dan efisien. Untuk desain tampilan website ini, saya mengambil referensi dari salah satu use case final project dari Decoding yang bernama Learning Tag. Selanjutnya, saya akan menjelaskan progres saya selama studi independen di Decoding. Selama lebih dari 1 bulan saya mengikuti program studi independen ini, saya telah menyelesaikan capaian materi Decoding mengikuti jadwal yang telah ditentukan. Saya juga telah mengikuti beberapa sesi mentoring dan ILT bersama mentor. Saya juga telah menyelesaikan tugas yang diberikan. Adapun daily check-in yang harus saya isi setiap harinya. Untuk yang terakhir, terkait capstone project sebagai project akhir dari program studi independen ini, saya telah mendapatkan kelompok dengan 4 teman saya dari berbagai univ. Untuk use case yang saya dapat adalah tentang digitalisasi pembuatan berita acara, yang memiliki tugas yaitu membangun portal aplikasi berbasis web untuk digitalisasi proses pembuatan dan pemeriksaan berita acara, menyederhanakan alur kerja BA yang sebelumnya manual, mengatasi kendala keterbatasan waktu dan jarak dalam proses BA, mendukung administrasi pembayaran kepada rekan perusahaan, dan menciptakan proses yang lebih efektif, efisien, dan transparan secara real-time. Mungkin sekian apa yang dapat saya paparkan dari laporan progres studi independen saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.